Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ege Erika Ramadhani dengan NIM 21032002, dan pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang lanjutan dari pernaseri, yaitu pembibitan kelapa sawit pada tahap nursery-nya, begitu teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan langsung untuk mempresentasikan terkait tentang lanjutan dari tahap prenursery, yaitu tahap nursery. Baik teman-teman, setelah melewati tahap prenursery, bibit kelapa sawit itu akan memasuki tahap pembibitan berikutnya yang disebut tahap nursery, begitu teman-teman. Dan tahap ini itu bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan bibit sebelum dipindahkan ke lahan produksi yang sebenarnya. Dan di tahap ini, bibit kelapa sawit itu membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam hal nutrisi, begitu teman-teman, perlindungan serta manajemen lingkungan agar dapat tumbuh dengan baik dan siap untuk ditanam di perkebunan, begitu teman-teman. Bagaimana persiapan dengan tahap nursery ini, begitu kan? Jadi teman-teman, tahap nursery biasanya itu dimulai ketika bibit kelapa sawit itu sudah berusia 3 sampai 4 bulan, yaitu setelah bibit tersebut mencapai tinggi sekitar 20 sampai 40 cm pada tahap nursery. Sebelum bibit dipindahkan ke nursery, ada beberapa persiapan yang penting teman-teman yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tentunya yang kita lakukan pemilihan bibit yang siap, begitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi pada tahap nursery ini itu biasanya dimulai ketika bibit kelapa sawit itu berusia 3 sampai 4 bulan, teman-teman. Yaitu setelah bibit itu mencapai tinggi sekitar 20 sampai 40 cm di tahap prenursery. Dan sebelum bibit dipindahkan ke nursery, ada beberapa persiapan penting yang harus dilakukan seperti yang saya katakan tadi. Yaitu yang pertama, kita harus melakukan pemilihan bibit yang siap, begitu. Jadi teman-teman, tidak semua bibit dari tahap nursery itu dapat dipindahkan ke nursery. Hanya bibit yang sehat, bebas dari hama dan penyakit, serta memiliki sistem perakaran yang kuat yang layak untuk dipindahkan. Bibit yang lemah atau menunjukkan gejala penyakit itu harus dieliminasi untuk mencegah penyebaran dari penyakit tersebut, begitu teman-teman. Dan kemudian selanjutnya kita lakukanlah pemindahan ke polybag. Dan di nursery, bibit tersebut itu akan dipindahkan ke polybag yang lebih besar, teman-teman, dimana dengan kapasitas sekitar 25 sampai 30 liter. Berbeda dengan polybag yang kecil, begitu teman-teman. Di tahap nursery yang biasanya kapasitasnya itu 1 sampai 2 liter, pemindahan ke polybag yang lebih besar ini memungkinkan untuk akar itu berkembang lebih baik dan memberikan ruang yang cukup untuk bagi pertumbuhan yang optimal. Lalu selanjutnya penyesuaian lingkungan, di mana setelah dipindahkan ke polybag yang lebih besar, begitu ya teman-teman ya, bibit itu perlu disesuaikan dengan lingkungan yang baru di nursery. Untuk mengurangi apa? Mengurangi resiko stres pada bibit. Dan biasanya itu dilakukan perlindungan sementara terhadap sinar matahari langsung dengan menggunakan paranet atau pelindung lain, begitu teman-teman. Langkah ini itu penting untuk menghindari terjadinya pengeringan pada bibit, terutama di hari awal dari pemindahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan dari si jarak tanamnya, begitu ya teman-teman. Nah, untuk pengaturan jarak tanam di tahap nursery ini itu dengan jarak antara polybag yang lebih besar lebar dibanding dengan pre-nursery.
bibit ditanam dengan jarak antar polybag yang lebih lebar dibanding dengan di nursery. Jadi jarak yang disarankan itu adalah sekitar 90 cm ya antara polybagnya. Jarak ini tuh memberikan ruang yang cukup untuk pertumbuhan akar dan daun bibit serta memungkinkan akses mudah bagi tenaga kerja dalam merawat dan memantau dari bibit tersebut. Lalu bagaimana media tanam di nursery-nya dan kualitas media tanam itu adalah salah satu faktor kunci teman-teman yang menentukan keberhasilan dari tahap si nursery tersebut begitu ya. Dan media tanam harus mampu menyediakan nutrisi yang cukup, memiliki drainase yang baik, dan mendukung perkembangan akarnya begitu teman-teman. Media tanam yang ideal itu biasanya terdiri dari campuran tanah, pasir, dan juga pupuk organik. Tanah ya, yang digunakan di nursery itu adalah tanah yang harus subur, gembur, dan memiliki struktur yang baik begitu teman-teman. Tanah latosol atau tanah vulkanis atau tanah topsoil itu sering kali digunakan karena mengandung banyak bahan organik yang mendukung pertumbuhan dari tanaman tersebut. Sebelum digunakan, tanah biasanya itu diayak teman-teman. Untuk memastikan apa? Memastikan tidak ada batu atau kotoran besar yang dapat mengganggu dari perkembangan akarnya tersebut begitu. Lalu yang kedua, pasir. Nah, pasir ini digunakan untuk meningkatkan drainase dalam media tanam. Dan drainase yang baik itu sangat penting teman-teman karena akar kelapa sawit itu rentan terhadap genangan air yang dapat menyebabkan pembusukan dari akar tersebut. Pasir yang digunakan itu biasanya pasir sungai yang bersih dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Lalu selanjutnya, pupuk organik. Nah, pupuk organik seperti pupuk kandang ataupun pupuk kompos itu dicampurkan ke dalam media tanam untuk menyediakan nutrisi tambahan bagi bibit tersebut gitu teman-teman. Jadi pupuk organik juga itu sebenarnya membantu ya untuk meningkatkan kapasitas media tanam untuk menahan air begitu teman-teman, untuk menahan air dan menyediakan mikroorganisme yang bermanfaat begitu ya bagi pertumbuhan dari tanaman tersebut begitu teman-teman. Dan pencampuran media tanam itu harus dilakukan dengan baik untuk memastikan distribusi nutrisi dan aerasi yang optimal. Selain itu, penting untuk mengontrol tingkat keasaman atau pH tanahnya. Karena tanah yang terlalu asam atau terlalu basah itu dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh tanaman tersebut. Dan pH yang ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit itu adalah antara 5,5 hingga 6 ya, atau 6,5 begitu. Lalu bagaimana dengan pemupukan di nursery? Pemupukan yang dilakukan atau pemupukan yang tepat itu adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan yang optimal di tahap nursery, teman-teman. Pemupukan yang baik itu membantu menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh bibit untuk bibit tersebut itu berkembang gitu. Terutama nitrogen, fosfor, dan kalium NPK ya teman-teman ya. Berikut adalah beberapa jenis pupuk yang umum digunakan di nursery. Itu ada pupuk NPK. NPK itu adalah nitrogen, fosfor, kalium begitu teman-teman. Pupuk ini itu biasanya diberikan setiap 1-2 bulan sekali dengan dosis yang tepat begitu teman-teman. Nitrogen itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun, sedangkan fosfor itu penting untuk pertumbuhan akar, dan juga kalium itu membantu memperkuat struktur batang dan juga meningkatkan ketahanan terhadap penyakit tersebut gitu. Kemudian pupuk daun. Nah, pupuk daun ini diberikan melalui penyemprotan pada daun bibit. Penyemprotan ini itu diserap langsung oleh daun dan membantu mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman. Pupuk daun itu biasanya diberikan setiap 2-3 minggu sekali begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada pupuk kandang atau kompos, di mana pupuk organik seperti
pupuk kandang atau kompos itu sebenarnya juga sering diberikan untuk meningkatkan kesuburan media tanam begitu. Pupuk organik itu tidak hanya menyediakan nutrisi, tetapi juga membantu meningkatkan struktur tanah dan kapasitasnya dalam menahan air tersebut. Lalu ada pupuk mikro teman-teman, di mana selain pupuk makro seperti N, P, K, bibit juga membutuhkan unsur mikro seperti magnesium, boron, seng, dan unsur-unsur mikro ini diperlukan dalam jumlah yang kecil tapi sangat penting untuk kesehatan tanaman secara keseluruhan. Dan pemberian pupuk itu harus dilakukan secara hati-hati karena pemupukan yang berlebihan itu dapat menyebabkan keracunan pada bibit, terutama jika terlalu banyak nitrogen begitu. Sebaliknya juga, kekurangan pupuk itu dapat menyebabkan bibit tumbuh kerdil dan rentan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Lalu penyiraman di nursery. Penyiraman di nursery, penyiraman yang tepat teman-teman itu sebenarnya sangat penting dalam tahap nursery karena bibit kelapa sawit itu sangat sensitif terhadap kondisi air. Penyiraman yang terlalu sedikit itu sebenarnya dapat menyebabkan kekeringan, sementara penyiraman yang berlebihan itu bisa menyebabkan pembusukan akar seperti teman-teman. Lalu bagaimana dengan frekuensi penyiramannya begitu kan? Nah, teman-teman, bibit di nursery itu biasanya disiram 2 kali sehari pada pagi dan sore. Frekuensi penyiramannya itu dapat ditingkatkan pada musim kemarau untuk menghindari yang namanya kekeringan. Namun teman-teman, penting untuk selalu memantau kondisi media tanam agar tidak terlalu basah. Lalu bagaimana dengan volume penyiramannya? Nah, jumlah air yang diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi dari si media tanam tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga kelembapan yang cukup, media tanam itu harus basah teman-teman, tapi tidak terlalu jenuh dengan air. Drainase yang baik di polybag akan membantu menghindari genangan air di sekitar akar tersebut. Lalu selanjutnya ada sistem irigasi. Jadi di perkebunan besar, penyiraman manual itu mungkin tidak efisien teman-teman. Oleh karena itulah sistem dari irigasi otomatis itu seringkali digunakan untuk memastikan bahwa bibit tersebut itu mendapatkan air secara merata dan tepat waktu. Dan sistem irigasi drip atau tetes itu sering digunakan di nursery karena dia mampu memberikan air secara perlahan dan langsung ke akar tanamannya teman-teman. Lalu bagaimana dengan pengendalian hama dan penyakit di nursery gitu kan. Nah, pengendalian hama dan penyakit itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam tahap nursery. Karena apa? Karena bibit kelapa sawit itu sebenarnya sangat rentan terhadap serangan berbagai jenis hama dan penyakit, dan pengelolaan yang tepat itu harus dilakukan untuk mencegah kerusakan pada bibit begitu. Lalu apa saja contohnya? Itu ada hama, dan beberapa hama yang sering menyerang bibit kelapa sawit di nursery adalah antara lain itu ulat pemakan daun, kemudian kutu daun, serangga penggerek batang. Dan pengendalian hama itu dilakukan dengan menggunakan insektisida kimia atau Agnes hayati seperti predator alami, yaitu yang memakan hama tersebut gitu. Lalu selanjutnya penyakit. Nah, penyakit yang sering menyerang bibit kelapa sawit itu diantaranya adalah Ganoderma, yaitu disebabkan oleh jamur dan fusarium yang menyerang dari si akar bibit tersebut. Nah, penyakit ini itu biasanya bisa menyebabkan kematian bibit jika tidak segera ditangani. Fungisida kimia itu digunakan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit jamur. Sementara praktik sanitasi yang baik di nursery dapat membantu mencegah yang namanya penyebaran penyakit begitu. Lalu bagaimana dengan pengendalian yang terpadu atau bisa kita singkat dengan IPM? Pengendalian hama penyakit ini di nursery seringkali dilakukan dengan pendekatan Integrated Pest Management atau IPM.
Pendekatan ini itu melibatkan kombinasi dari berbagai metode pengendalian seperti penggunaan pestisida, agens hayati, serta praktik pencegahan seperti mencegah kebersihan nursery dan rotasi dari tanaman tersebut. Lalu setelah itu kita harus bisa apa ya, memanajemen dari si lingkungan nursery ini, teman-teman. Manajemen lingkungan di tahap nursery itu sangat penting untuk memastikan pertumbuhan optimal bibit kelapa sawit. Dan beberapa aspek manajemen lingkungan yang perlu diperhatikan itu adalah suhu, kelembapannya, dan pencahayaannya. Kita masuk pada suhu. Nah, suhu yang optimal untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit ternyata berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan stres pada tanaman dan tentunya dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Oleh karena itulah, penting sebenarnya untuk menjaga suhu di nursery agar tetap dalam rentang yang sesuai. Dan penggunaan paranet atau naungan itu dapat membantu mengontrol suhu dengan mengurangi paparan dari sinar matahari langsung, begitu teman-teman. Lalu untuk kelembapan. Kelembapan juga itu berperan penting dalam pertumbuhan bibit. Kelembapan tanah itu harus dijaga agar tidak terlalu kering ataupun agar juga tidak terlalu basah, begitu teman-teman. Dan selain itu ya, kelembapan udara yang tinggi diharapkan itu dapat membantu pertumbuhan dari si bibit tersebut, terutama pada fase awal, teman-teman. Penggunaan sistem irigasi yang tepat dan penyiraman yang teratur itu akan membantu menjaga kelembapan tanah dan udara dari sekitar bibit tersebut. Lalu selanjutnya ada pencahayaan. Jadi meskipun bibit kelapa sawit itu membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis, paparan sinar matahari yang berlebihan itu dapat menyebabkan daun tersebut terbakar, teman-teman. Oleh karena itu, pencahayaan di nursery harus dikelola dengan baik dengan penempatan polybag di lokasi yang mendapatkan cahaya yang cukup tanpa terlalu terkena sinar matahari langsung. Itu adalah langkah yang bijaksana. Penggunaan pelindung seperti paranet tadi juga dapat membantu pengaturan pencahayaan. Lalu di sini ada pemantauan pertumbuhan dari bibit, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas pemantauan dari pertumbuhan dari bibit tersebut. Nah, pemantauan pertumbuhan bibit secara berkala adalah hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan untuk menentukan tindakan yang perlu diambil. Ada beberapa aspek ternyata yang harus kita pantau, antara lain seperti pertumbuhan dari si tinggi bibit tersebut, teman-teman. Nah, tinggi bibit itu harus diukur secara rutin untuk memastikan bahwa mereka itu tumbuh dengan baik. Bibit yang tidak tumbuh sesuai dengan harapan itu dapat menunjukkan adanya masalah seperti kekurangan nutrisi atau hama, begitu ya teman-teman ya. Dan catatan pertumbuhan ini itu akan membantu petani dalam merencanakan waktu transplantasi ke lahan utama gitu. Lalu ada kesehatan daun. Nah, teman-teman, kesehatan daun itu menjadi indikator penting dari kesehatan bibit secara keseluruhan. Daun yang kuning, daun yang kering, atau memiliki bercak itu bisa menjadi tanda bahwa bibit itu sedang mengalami masalah, baik itu hama, penyakit, ataupun kekurangan dari si nutrisi tersebut. Pengamatan yang cermat terhadap gejala-gejala ini itu akan menunjukkan petani untuk segera mengambil tindakan pencegahan gitu. Kemudian ada sistem perakarannya. Nah, sistem perakaran yang sehat itu sangat penting untuk kelangsungan hidup bibit dari lahan di lahan utamanya. Setelah pemindahan ke polybag yang lebih besar, pemantauan perkembangan akar itu menjadi sangat penting. Jika memungkinkan, petani dapat membuka polybag untuk memeriksa kondisi akar.
akar yang berwarna putih dan sehat itu menunjukkan bahwa bibit dalam keadaan baik. Sementara akar yang berwarna coklat atau busuk itu menunjukkan adanya masalah begitu teman-teman. Lalu dari segi kualitas media tanam. Media tanam itu juga perlu dipantau untuk memastikan bahwa pH dan kelembapannya itu berada dalam rentang yang optimal. Pengujian berkala itu dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi media tanam dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan teknologi dalam pembibitannya. Nah, inovasi dan teknologi itu dapat memainkan peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses pembibitan kelapa sawit di tahap mini-seri tersebut. Dan ada beberapa teknologi yang dapat diterapkan. Yang pertama antara lain ada sistem irigasi otomatis, teman-teman. Nah, jadi penggunaan sistem irigasi otomatis ini seperti irigasi tetes atau sprayer otomatis itu sebenarnya dapat membantu menjaga kelembapan tanah secara konsisten. Sistem ini itu memungkinkan petani untuk mengatur jadwal penyiraman dan mengoptimalkan penggunaan air begitu teman-teman. Yang sangat penting terutama di daerah dengan curah hujan yang tidak menentu. Lalu selanjutnya ada sensor tanah, di mana teknologi sensor itu dapat digunakan untuk memantau kondisi dari si media tanamnya, termasuk dia kelembapan, pH-nya, dan nutrisi. Data yang dihasilkan dari sensor ini itu dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penyiraman dan pemupukan, sehingga bibit itu mendapatkan perawatan yang lebih optimal begitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita menggunakan drone.